Fairuz Jihan Labibah dari kelas 8C. Lalu di kelas 8B ini ada Muhammad Dafa Ardani. Oke, untuk di pertemuan semester 2 ini ya, itu kita akan lebih fokus ke pencapaian kecakapan pramuka. Nah, ini adik-adik perlu tahu, kecakapan pramuka itu ada dua, kecakapan umum dan juga kecakapan khusus. Untuk kecakapan umum ini ada 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, rakit, terap. Dan kecakapan khusus ini nanti ada banyak macamnya, tetapi tingkatannya juga sama, ada 3, yaitu purwa, madya, dan juga utama. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, ini untuk tanda ya, tanda kecakapan umum. Mungkin adik-adik kelas 8 sudah familiar ya dengan tanda-tanda ini, atau sudah pernah melihat teman-temannya menggunakan tanda ini di seragam bagian kirinya. Ini tandanya ada, kalau 1 itu berarti ramu, kalau 2 itu rakit, dan kalau ada 3 tingkatan itu terap. Nah, untuk mencapai atau mendapat tanda kecakapan umum ini, adik-adik harus menyelesaikan yang namanya syarat kecakapan umumnya. Nah, syaratnya itu ada di buku SKU atau buku yang berwarna merah. Adik-adik tentu sudah familiar banget dengan buku itu. Ya, jadi kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya kita lebih fokus ke pencapaian SKU dan juga beberapa pencapaian TKK. Nah, untuk semester ini kita fokusnya nanti ke kecakapan khusus. Tapi juga adik-adik harus tahu, untuk mendapatkan tanda ini kita harus ujian SKU atau ujian syarat kecakapan umumnya gitu ya. Kalau sudah menyelesaikan SKU ramu, berarti setelah itu nanti menjadi penggalang ramu. Kalau sudah menyelesaikan syarat rakitnya, berarti nanti dilantik menjadi penggalang rakit. Begitu juga kalau adik-adik sudah menyelesaikan ramu, rakit, terus adik-adik menyelesaikan SKU terapnya. Nah, itu nanti setelah menyelesaikan SKU baru dilantik menjadi pramuka atau penggalang terap. Nah, ini menjadi syarat juga untuk mengikuti seleksi Pramuka Garuda, yang mana kalau seleksi Pramuka Garuda syaratnya itu adik-adik sudah sudah ber-TKU ya, tanda kecakapan umumnya itu sudah penggalang terap dan sudah memiliki TKK itu. Dan untuk bocoran juga di tahun ini, tepatnya di bulan Agustus nanti akan ada yang namanya Jambore Nasional ya. Nanti kita belum tahu untuk seleksinya seperti apa, tetapi syarat untuk mengikuti Jambore Nasional adalah adik-adik yang sudah mengikuti atau sudah dilantik menjadi Pramuka Garuda, seperti itu. Oke, kita ke next slide, Kak Lutfi. Oke, ini untuk bentuk dari tanda kecakapan khusus ya, itu ada kesalahan ketik. Nah, untuk tanda kecakapan khusus ini ada lingkaran, itu berarti tingkat purwa, yang kotak itu tingkat madya, dan yang segi 5 itu tingkat utama. Oke, untuk macam-macam TKK ini ada 5, dan setiap ada 5 bidang ya. Setiap bidangnya nanti ada beberapa, ada banyak banget yang bisa adik-adik uji untuk memenuhi syarat. Dan untuk TKK ini ya, itu ada yang namanya TKK wajib gitu. Nanti silahkan bisa searching yang namanya TKK wajib itu apa aja sih ya gitu. Nah, ini tanda ini biasanya ada di lengan sebelah kiri dari adik-adik. Kalau adik-adik kalau sudah pernah lihat teman-temannya atau
ataupun kakak-kakaknya di penegak seperti itu yang memiliki tanda yang ditempel di lengan kiri, atau dia sudah memiliki selempang yang banyak tandanya. Nah itu berarti yang teman-teman kalian atau kakak kalian itu sudah menyelesaikan beberapa uji TKK. Nah ini untuk yang pertama yaitu ada TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan juga watak. Ini backgroundnya itu berwarna kuning. Lalu untuk bidang patriotisme dan juga seni budaya ini berwarna merah. Lalu untuk TKK bidang kesehatan dan ketangkasan ini backgroundnya nanti berwarna putih. Dan untuk TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan ini berwarna hijau. Dan TKK bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup ini berwarna biru. Oke, next slide kita akan kasih tunjuk untuk contoh-contohnya. Oke, nah ini untuk TKK bidang agama, mental, moral, spiritual ya. Ini backgroundnya warna kuning. Nanti walaupun background setiap bidangnya itu berbeda-beda, tetapi untuk list pinggirnya ya atau garis pinggirnya itu nanti sama. Nanti kalau penggalang itu warnanya merah, kalau penegak warnanya kuning, dan kalau penegak pandega itu warnanya kuning. Kalau untuk TKK siaga atau anak-anak SD itu akan sedikit berbeda dari TKK untuk kalian adik-adik penggalang. Nah ini ada beberapa ya. Kalau karena kita Islam jadi nanti ujiannya yang Islam, tidak harus semuanya gitu ya, hanya ambil yang sesuai agama masing-masing gitu. Lalu next Kak, kita ke TKK bidang patriotisme dan seni budaya. Ini backgroundnya warna merah. Di situ ada beberapa, termasuk kemarin adik-adik sudah ada yang mengumpulkan atau tugasnya mengenai mengatur meja makan gitu ya. Adik-adik setelah makan terus ditaruh di meja makan, di foto. Nah itu bagian dari pencapaian TKK pengatur meja makan. Di sini juga ada dirijen, menyanyi dan lain sebagainya gitu. Nah selanjutnya kita next ke TKK bidang kesehatan dan ketangkasan. Di sini ada gerak jalan, pengamat, terus penyelidik, perenang dan beberapa yang lain. Mungkin adik-adik yang bisa pencak silat, nah nanti bisa lihat syarat-syaratnya apa sih untuk mendapatkan TKK pencak silat di tingkat purwa atau tingkat madya gitu ya. Nanti kalau udah purwa baru setelah itu uji lagi ke madya, setelah madya uji lagi baru dapat yang utama. Itu nanti mungkin di GCR juga kakak akan share untuk buku pencapaian TKK-nya. Jadi di situ akan tertulis nih syarat-syaratnya apa saja gitu. Oke, kita next slide. TKK bidang keterampilan, di sini banyak sekali ya bidang keterampilan ini. Di sini ada menangkap ikan, juru kebun, terus peternak kelinci, peternak ayam gitu. Kalau adik-adik di rumah mungkin yang memelihara ayam untuk diternakkan bisa uji TKK ternak ayam gitu. Dan juga ada bersepeda, kalau adik-adik suka bersepeda gitu ya. Dan TKK masak juga, kemarin adik-adik sudah masak di rumah. Nah ini berarti adik-adik sudah memiliki TKK masak yang purwa gitu ya. Kalau mau menambah atau naik tingkat, nah nanti bisa ujian lagi. Oke, kita next slide. Nah ini untuk bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Di sini ada pengaman kampung,
terus pengatur lalu lintas, penunjuk jalan, juru bahasa, korespondensi, penerima tamu, dan lain sebagainya. Ada P3K juga. Gitu. Terus selanjutnya Kak Lutfi. Oke, kita masuk ke tugas atau materi di pertemuan pertama ini. Nah, pertemuan pertama ini kita materinya itu uji TKK penunjuk jalan gitu. Nah, tugasnya apa untuk mencapai uji TKK penunjuk jalan ini? Nah, tugasnya ada 3. Yang pertama, adik-adik buat denah dari rumah menuju ke sekolah. Yang kedua, denah dari rumah menuju ke pasar terdekat. Dan yang ketiga, denah dari rumah menuju ke rumah sakit terdekat. Kalau misalnya ada nih rumahnya yang memang ada di dalam pasar, ya silahkan digambar. Misal pintu masuk pasarnya di sebelah mana, terus untuk menuju dari pintu masuk pasar itu menuju ke rumahmu, nah itu lewatnya mana gitu ya. Silahkan adik-adik buat denahnya. Di sini adik-adik membuat denahnya menggunakan kertas HVS kosong ya, bukan HVS bergaris ya, HVS kosong yang boleh A4, boleh yang F4, silahkan, yang penting disesuaikan dengan kertasnya gitu ya untuk gambarnya gitu. Jadi nanti ada 3 denah. Kertas pertama denah dari rumah ke madrasah, kertas kedua denah dari rumah ke pasar terdekat, yang ketiga, kertas ketiga ini dari rumah ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, next slide Kak. Nah, setelah adik-adik membuat denah itu ya, tiga denah itu, silahkan adik-adik bisa kumpulkan ke perwakilan kelas tadi yang sudah kakak sebutkan ya, dikumpulkan ke perwakilan kelas itu. Mungkin bisa satu-satu mengumpulkannya, atau bisa kita kumpulkan satu regu dulu, kalau sudah lengkap baru dikasih ke perwakilan kelas, boleh, silahkan ya, adik-adik bisa kumpulkan di situ. Lalu selanjutnya, nah untuk deadline pengumpulan tugas yaitu hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 ya. Jadi jangan sampai kelewat dari deadline tersebut. Next slide Kak. Kalau itu tadi penjelasan dari kakak. Kalau ada adik-adik yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom chat ya. Ya udah, berarti gambarnya kecil-kecil dan poin-poin pentingnya saja yang dimasukkan. Jangan terus semuanya harus digambarkan ke denah itu, tidak ya.